Saya Arvin Firstian Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Firstian Ramadan, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan atau membuat tugas video mata kuliah representasi dan lembaga intermediari sebagai syarat untuk memenuhi nilai final ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu. Terima kasih. Adapun kesempatan saya pada kali ini yaitu akan membahas tentang peran atau fungsi dari lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan LSM. Sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari LSM itu sendiri. LSM atau lembaga swadaya masyarakat itu sendiri merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang secara sukarela untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Itu merupakan pengertian LSM menurut ahli dari Anheyer pada tahun 2005. LSM sendiri juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah terdapat setidaknya 6 fungsi LSM itu sendiri. Yang pertama sebagai menyuarakan aspirasi masyarakat. LSM berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah untuk kepentingan yang ada. Kemudian ada yang kedua sebagai mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. LSM ini sendiri berperan dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat atau merugikan masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai mendorong partisipasi masyarakat. LSM memiliki peran mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian yang keempat adalah sebagai layanan sosial. Beberapa LSM juga berpartisipasi dalam menyediakan layanan sosial seperti sosial pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan. Kemudian fungsi LSM yang kelima itu ada sebagai mempromosikan strategi isu-isu LSM. Berperan dalam mempromosikan strategi isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keenam itu LSM sebagai pembangun kapasitas masyarakat. Dalam arti membangun kapasitas masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, pemberdayaan agar masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya. Selanjutnya LSM sendiri juga mempunyai beberapa contoh program atau tindakan yang dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama itu ada program pendidikan dan pelatihan. Di sini ada beberapa contoh program yang dilakukan LSM itu seperti LSM Taman Pendidikan Al-Quran, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak dan remaja di wilayah pedesaan. Kemudian ada program LSM Yayasan Pusat Studi Wanita, menyelenggarakan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan di wilayah perkotaan. Yang kedua itu ada program LSM Pemberdayaan Ekonomi. Di sini contoh program LSM Pemberdayaan Ekonomi itu seperti LSM Dompet Duafa, menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian modal usaha, pendampingan, dan pelatihan kewirausahaan. Yang selanjutnya itu ada program LSM Yayasan Bina Swadaya. Seperti dia itu menerapkan program pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi petani di pedesaan. Kemudian program LSM itu ada selanjutnya seperti advokasi atau kampanye. Di sini contoh program LSM itu seperti kita sebut LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa disingkat dengan WALHI. WALHI ini melakukan kampanyenya untuk isu lingkungan hidup seperti persetujuan penambangan dan pembangunan yang merusak lingkungan. Selanjutnya itu ada contoh program seperti LSM Komisi untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan. Di sini LSM itu melakukan advokasi dan kampanye untuk kasus-kasus penyelenggaraan hak asasi manusia. Kemudian itu ada keempat LSM sebagai pemantauan dan penelitian. Di sini contoh program yang dilakukan LSM itu seperti LSM Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Di sini dia melakukan pemantauan dan penelitian terkait dengan proses pemilihan umum di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada program LSM Indonesia Corruption Watch atau biasa disingkat dengan ICW. Dia melakukan pemantauan dan penelitian terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada LSM sebagai penyediaan layanan sosial. Di sini contoh program layanan sosial itu ada Yayasan Kusuma Buana yang melakukan pelayanan kesehatan dan dukungan bagi penderita HIV atau AIDS di Indonesia. Selanjutnya itu ada LSM Yayasan Sayap Ibu yang menyelenggarakan program layanan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga intermediari. Contoh kasusnya saya ambil lembaga swadaya masyarakat atau biasa disingkat LSM. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.